seorang anak itu tidak akan mungkin mampu membayar apapun yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jadi orang tua ini korban buat anak kan banyak. Seorang anak tuh nggak bisa ngelunasin pengorbanan kedua orang tuanya. Dikatakan oleh Rasulullah sampai anak tersebut mendapati orang tuanya menjadi seorang budak di tangan orang lain, kemudian dia membeli orang tuanya yang menjadi budak tadi dan dimerdekakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kalau anak itu susah membayar pengorbanan orang tuanya. Yang ada pada orang tua itu nggak bisa diganti. Yang telah dilakukan oleh kedua orang tua itu nggak bisa diganti. Pengorbanan yang besar. Mana ada orang lain di muka bumi ini yang mau memikul rasa sakit ibu kita ketika melahirkan kita. Mana ada orang lain di muka bumi ini yang mau menggantikan ibu kita, merawat kita mulai dari kecil sampai besar. Jadi pengorbanan kedua orang tua kita ini nggak bisa kita ganti. Maka kita dituntut untuk menunaikan hak ini. Bahkan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua ini diletakkan oleh Allah perintahnya setelah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Karena besarnya perjuangan, besarnya jasa orang tua kita kepada kita. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, birrul walidain afdalu minas salati was sadaqah was shaum wal hajj wal umrah wal jihadu fi sabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua itu afdal, lebih mulia daripada salat, daripada sedekah, daripada puasa, daripada haji, daripada umrah, dan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah bahas bab yang menjelaskan tentang baktinya seorang anak kepada kedua orang tua, sampai ada seorang anak yang ingin ikut perang dengan Rasulullah. Genderang perang ditabuhkan. Seorang muslim wajib dia ngikutin apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Datang sama Nabi minta izin sama Rasulullah. Ditanya sama Nabi Muhammad, kau masih punya orang tua? Masih ya Rasulullah. Kembali ke rumahmu, rawat orang tuamu. Itu jihadmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua ini sangat besar. Orang tua ini punya kedudukan yang besar. Nah, kita harus menunaikan hak kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita ini pegang kunci pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man asbaha murdiyan li abawaih. Barang siapa yang di pagi hari dia mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya, lahu baban maftuhan ilal jannah, maka ia memiliki dua pintu yang terbuka menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man amsa fa mithla dzalik. Begitu juga di waktu sore hari, datang waktu sore dia mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya, maka dia mendapatkan dua pintu surga yang terbuka untuknya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, wa in kana wahidan fa wahid. Kalau dia mendapatkan keridhaan salah satu daripada orang tuanya, maka dia satu pintu surga yang terbuka baginya. Wa in dzalama wa in dzalama wa in dzalama. Diulangi sama Nabi sampai sebanyak 3 kali. Walaupun kedua orang tuanya itu menzaliminya, walaupun kedua orang tua itu menzaliminya, walaupun kedua orang tua itu menzaliminya. Engkau punya orang tua yang jahat mungkin pada dirimu, itu terus bukan berarti menjadikan dirimu itu enggak berbakti. Tetap wajib engkau berbakti. Ngikuti perintahnya, yang melanggar syariatnya Allah enggak boleh. Tapi itu pun tetap harus dengan etika, dengan akhlak sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mendapatkan keridhaan kedua orang tuamu, datang waktu pagi orang tuamu dua-duanya ridha, maka ada dua pintu surga yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau punya jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga datang waktu sore, orang tuamu ridha, dua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu yang ridha, ya satu pintu surga. Walaupun orang tuamu itu berbuat buruk atau menzalimi dirimu atau menzalimi dirimu atau menzalimi dirimu. Sebaliknya kata Rasulullah, kalau datang waktu pagi, engkau bangun di pagi hari dan kedua orang tuamu marah murka kepada dirimu, lahu baban maftuhan ilan nar, maka ada dua pintu yang terbuka yang akan menjerumuskan dirimu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga datang waktu sore, orang tuamu khadban,
orang tuamu marah murka kepada dirimu, maka ada dua pintu neraka yang terbuka, naudzubillah. Kalau satu ya satu pintu surga, satu pintu neraka juga terbuka. Sebagaimana tadi ketika engkau taat dan mendapatkan keridhaan daripada orang tuamu. Maka berupayalah yang punya orang tua, cari ridhonya. Karena untuk mendapatkan ridho Allah itu caranya banyak. Yang paling mudah, bakti kepada orang tua. Orang tuamu ridho kepadamu, maka Allah ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Begitu juga kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Orang tuamu murka, saat itu juga berarti Allah sedang murka dengan dirimu. Jadi kau keluar dari rumah, orang tuamu marah. Kau sedang durhaka sama orang tuamu. Detik itu juga posisimu di hadapan Allah, engkau sedang dimurkai. Kalau orang tuamu ridho kepada dirimu, berarti saat itu Allah sedang ridho kepada dirimu. Bayangkan seorang anak yang bangun di pagi hari, sebagaimana sabdanya Rasulullah, man asbaha, barang siapa yang di waktu pagi mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya, dalam keadaan dia sedang diridhoi oleh kedua orang tuanya, maka Allah sedang ridho kepada dirinya. Ada dua pintu surga yang sedang terbuka untuk dirinya. Dia wafat di saat itu. Wafat dalam keadaan apa? Orang tuanya ridho. Wafat dalam keadaan Allah Ta'ala ridho. Wafat dalam keadaan dua pintu surga terbuka. Dia diberi jalan untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada dua pintu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kenikmatan yang luar biasa. Makanya sampai orang-orang soleh zaman dahulu itu berharap ketika dia meninggal dunia orang tuanya masih hidup. Ketika meninggal dunia orang tuanya dalam keadaan ridha. Begitu juga dapatkan ridhonya Nabi Muhammad SAW, berarti dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Hasan Al-Basri ketika ibunya meninggal dunia, beliau menangis yang luar biasa. Sampai orang-orang para santrinya yang hidup di zamannya itu bingung. Ini ada orang alim, ulama besar, ditinggal mati ibunya kok nangis seperti tidak punya ilmu. Seperti seakan-akan bukan seorang ulama. Ditanya, kenapa engkau nangis seperti ini? Kata Imam Hasan Al-Basri, saya menangis bukan karena kematian ibu saya, bukan karena matinya. Karena mati itu sudah takdir, setiap orang yang hidup pasti akan mati, dan saya siap. Gak ada yang bisa luput daripada kematian. Bukannya saya nangis karena nolak kematian, tapi saya menangis karena ada jalan untuk menuju ke surganya Allah yang hari ini hilang. Yang biasanya tiap pagi ada pintu surganya Allah yang terbuka karena ibunya ridho kepada anaknya, hari ini saya kehilangan itu. Orang tua ini pintu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau engkau dizalimi, mau engkau disakiti, mau engkau dijahati, orang tuamu tetap orang tuamu. Bahkan sekalipun kalau orang tuamu kafir, orang tuamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berarti engkau diperbolehkan musuhin orang tuamu atau berbuat buruk. Tetap akhlak bakti dinomor satukan, tapi mengikuti sesuatu yang diperintahkan orang tua, yang melanggar syariatnya Allah nggak boleh. Tapi bukan berarti kau menolaknya dengan mentah-mentah atau tanpa akhlak. Tetap etika adab kepada orang tua itu harus dijaga. Nah, ini besarnya kedudukan orang tua. Jangan sepelekan. Kadang kita itu ngelihat orang tua kita yang mungkin orang tua kita nggak paham betul ilmu agama. Mungkin kita dapatin orang tua kita yang bukan orang soleh. Akhirnya kita nyepelekan. Kadang kita ketemu sama orang alim, kita ketemu sama ulama atau orang yang soleh, kita hormati, bahkan kita ngangkat kepala saja nggak berani. Tapi begitu sama kedua orang tua kita nyepelekan. Orang tua kita nggak tahu apa-apa, orang tua kita bukan orang soleh. Orang tuamu ini lebih wajib kau hormati. Orang tuamu itu lebih wajib kau taati, kau junjung tinggi, kau muliakan. Nah, ini banyak orang yang kadang kalau ketemu sama orang yang nggak dikenal justru hormat sama orang tuanya, nggak bisa hormat. Nah, ini salah. Karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, bakti kepada kedua orang tua kita, karena mereka orang-orang yang punya hak dan mereka orang-orang yang kedudukannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita kurang ajar, jangan sampai kita durhaka. Kau dijahati sama orang tuamu, jangan pernah kau jahati orang tuamu, haram. Engkau ngucap sejak Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melarang dirimu, wala taqul, kita dilarang untuk berkata kepada mereka Lalu bahasa Indonesia Orang tuamu merintah nanti
Ngucap seperti itu aja nggak boleh kok. Yang membuat sedih, kata Rasulullah, yang membuat sedih orang tuanya faqat aqali walidai. Buat sedih, kata Nabi Muhammad kepada orang tua, itu sesungguhnya dia telah durhaka. Jangan sampai kau buat orang tuamu menangis, jangan sampai kau buat orang tuamu sedih. Karena membuat sedih orang tua berarti engkau telah durhaka, wa'iyadzubillah. Kalau orang tuamu meneteskan air mata, bahagia, bangga dengan dirimu, engkau dapat ridhonya. Tapi kalau nangis kau bikin sedih orang tuamu gara-gara kelakuan burukmu, wa'iyadzubillah. Apalagi kalau sampai orang tua tidak ridho, kau bikin mereka sedih, kemudian sampai orang tuamu tidak ridho, saat itu Allah tidak ridho kepada dirimu. Jadi hati-hati, orang tua ini kewajiban kita berbakti, jangan pernah bikin orang tua kita sedih. Bahagiakan. Loh, saya punya orang tua semakin ganggu saya, semakin ngerepotin. Di situ kau dibukti, diuji sama Allah. Engkau berbakti atau tidak? Karena setiap sesuatu itu ada ujiannya. Lah kalau orang tuanya enak, orang tuanya nggak pernah nyusahin dirinya, kapan kita bisa membuktikan bakti kita? Cinta itu kan butuh pengorbanan. Terkadang orang tuamu minta sesuatu yang harus kau lakukan tapi kau nggak suka, atau kau malas, atau itu menjadi beban bagi dirimu. Di saat itu engkau dituntut untuk membuktikan engkau ini bakti atau tidak, engkau betul-betul cinta atau tidak. Karena cinta itu butuh pengorbanan. Kalau belum bisa berkorban, itu namanya bukan cinta. Orang tuamu waktu engkau masih kecil pun, banyak perbuatanmu yang kau lakukan orang tuamu tidak suka. Apa terus kau diusir? Siapa orang yang mau tidur di malam hari dalam keadaan capek, bangun sampai 10 kali, 15 kali? Makanya bagus orang yang sudah menikah, kemudian punya istri, dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhatikan istrinya. Itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Karena apa? Dengan memperhatikan istrinya mengasuh anaknya, maka di saat itu dia bisa tahu betapa besar pengorbanan ibunya. Zaman sekarang seorang suami kalau istrinya mau melahirkan kan nggak berani, tunggu di tempat persalinan. Oh, saya nggak berani, lebih baik yang nunggu orang lain saja. Tunggu. Supaya apa? Supaya kau tahu betapa sakitnya ketika seorang ibu itu melahirkan seorang anak. Biar kau tahu pengorbanan ibumu. Ibu saya ini dulu juga teriak-teriak seperti ini, kesakitan. Ya Allah, sakit yang luar biasa ditahan. Sakitnya lebih daripada nazak. Sakitnya lebih daripada ratusan kali cambukan. Mengorbankan nyawanya demi lahirnya saya. Lah kok sekarang saya ngomong keras? Lah kok sekarang saya nyakitin ibu saya? Itu kita ngelihat proses seperti itu baik supaya kita bisa introspeksi. Kita punya istri yang punya anak, malam kecapean kerja dari pagi sampai malam, ketika malam tidur. Nggak seperti kita. Kalau kita jam 8, jam 9, jam 10 tidur, ya sudah, bangun-bangun subuh, nggak ada yang ganggu kita. Istri kita ketika tidur di malam hari mungkin bangun 5-10 kali. Anaknya nangis disusuin, anaknya nangis mungkin popoknya basah diganti, mungkin buang air dalam keadaan ngantuk dia bangun. Bayangkan ibumu dulu juga seperti itu. Tiap malam nggak bisa tidur nyenyak. Engkau nangis, dia bangun. Engkau buang kotoran, dia membersihkan dirimu. Dan mungkin hari ini engkau tidak dapati seorang pun yang mau membersihkan kotoranmu. Ibumu rela ngotorin tangannya. Gitu kita rela ngucap kata-kata yang kotor, ngucap kata-kata yang nyakitin. Makanya diancam oleh Rasulullah, kau bikin sedih orang tuamu, kau telah berdurhaka kepada orang tuamu. Kenapa? Pengorbanan yang besar.